Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah jamaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini, dan semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlimpah insyaAllah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang adab dalam majlis, berhubung karena dalam hitungan waktu yang dekat kita akan menjumpai hari-hari yang dimuliakan Allah di dalam bulan Zulhijjah, maka ada baiknya kita mengulang kaji walaupun sudah sering terdengar tentang adab dan sunnah-sunnah seputar kurban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang perlu kita ingatkan lebih dahulu bahawa dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, syahrani la yanqusan, ada 2 bulan yang pahalanya tidak aidin, dua-duanya ada hari raya di dalamnya. Ramadan ada Aidul Fitri, Zulhijjah ada Aidul Adha. Jadi Nabi menegaskan 2 bulan inilah yang qusan, pahalanya tidak jauh beda. Allah memuliakan Ramadan, semulia-mulianya bulan dalam setahun, tapi Nabi kemudian menegaskan Zulhijjah hampir menyamai Ramadan. Ini kita akan masuk ke dalam bulan ini insya-Allah tanggal 22, hari ini 19, berarti hari Rabu insya-Allah kita masuk dalam bulan yang mulia ini. Dan puncaknya, puncak amal dalam bulan mulia ini, dalam bulan Zulhijjah nanti, yaitu ada pada kurban. Itu puncaknya. Sebelumnya ada sunnah-sunnah yang boleh dilakukan, yang mau meninggalkannya juga dibolehkan, tapi dia merugi. Di antaranya puasa sunnah, boleh dilakukan mulai dari hari pertama bulan Zulhijjah, berdasarkan hadis Nabi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Zulhijjah. Rasulullah itu selalu berpuasa, sering berpuasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Walaupun ada hadis Aisyah yang lain yang mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa di 10 hari pertama Zulhijjah. Ibnu Hajar al-Asqalani mengumpulkan hadis yang bertentangan. Hadis Aisyah menegaskan bahawa Rasulullah tidak sengaja meninggalkannya sekali-sekali untuk tidak menjadi pemahaman seakan-akan puasa itu wajib. Jadi ada sunnahnya. Yang tidak mampu puasa selama 9 hari dibolehkan meninggalkannya, tetapi paling kurang minimal jagalah puasa di puncak hari yang ke-9 atau disebut dengan Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siyamu yaumi Arafah, barang siapa yang berpuasa 1 hari di 9 Zulhijjah atau hari Arafah, ahtasibu ayyukaffira lahu
as-sanah qablah was-sanah ba'dah. Maka aku jamin, ku mohon kepada Allah, ku jamin, kata Rasulullah, diampunkan dosa-dosanya setahun sebelum dan setahun sesudah. Jadi makna setahun sebelum dan sesudah ini bukan bermakna setahun sebelum puasa lalu setahun sesudah puasa. Kalau setahun sesudah puasa sudah duluan diampunkan, maka kita akan kembali ke dunia maksiat karena sudah merasa tonyo kagak ampun hana masalah takat dah jauh bina. Bukan begitu maksudnya. Jadi para ulama menjelaskan maksud setahun sebelum dan sesudah adalah diampunkan 2 tahun. Maksud Nabi 2 tahun diampunkan dosa bagi yang berpuasa 1 hari di hari Arafah. Jadi ini bersemangat Bapak Ibu, bersemangatlah menjaga amal ini, karena belum tentu kita bertemu dengan hari-hari terbaik di tahun yang akan datang. Bisa jadi ini bulan-bulan terakhir kita. Baik, itu hal-hal yang perlu kita ketahui saja. Nah, puncaknya hari itu ada di hari-hari penyembelihan. Sampai dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma 'amila ibnu Adam yawman nahri 'amalan ahabbu ila Allah Ta'ala min iraqatid dam." Ada yang mengatakan hadis ini dhaif, ada yang mengatakan hasan, tetapi boleh berhujjah dengannya selama tidak dhaif jiddan. Jadi dalam ilmu hadis itu masih boleh berhujjah dengan hadis dhaif selama bukan masuk ke dalam urusan hukum, hanya memberi semangat fadail a'mal, itu masih dibolehkan berhujjah dengannya. Rasulullah berkata, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam yang paling dicintai Allah di hari-hari nahar kecuali iraqatud dam, kecuali mereka menyembelih. Hari-hari nahar itu 4 hari, 10 Zulhijjah, dan dimulainya penyembelihan setelah salat dan khutbah. Setelah salat dan khutbah, jangan setelah salat langsung menyembelih tidak dengar khutbah, karena kadang-kadang orang tak tentu sedang khatib khutbah dia sudah menyembelih di belakang. Itu tidak sah. Setelah salat dan khutbah sampai terbenamnya matahari, sebelum terbenamnya matahari di hari tasyrik yang terakhir. Jadi hari-hari nahar itu 10 Zulhijjah. Nah, disebut dengan ayyamut tasyriq, hari-hari tasyriq. Sebagai pengetahuan, syarraqa yusyarriqu artinya menjemur. Jadi disebut dengan hari-hari tasyriq, hari menjemur. Apa yang dijemur? Daging. Karena dulu tidak ada kulkas. Jadi hari pertama nyembelih, hari berikutnya dijemur untuk bisa dikonsumsi di hari berikutnya. Jadi disebutlah ayyamut tasyriq. 4 hari itu adalah hari nahar. Nahar artinya penyembelihan. Apa kata Rasulullah? Tidak ada amalan anak Adam yang dilakukan di 4 hari itu yang terbaik dan yang paling dicintai Allah kecuali menyembelih. Sebesar apapun kita bersedekah di 4 hari itu, misal kita mau kasih angpau ke seluruh saudara, satu angpau 200.000, kita kasih ke seluruh sanak saudara, habis hari itu di hari raya Aidul Adha habis 5 juta. Masih lebih dicintai Allah orang yang membeli seekor kambing lalu berkurban dengan 2,5 juta itu. Makanya dalam kitab Majmu' Imam Nawawi langsung tegas menyebutkan al-udhiyah afdalu minas sadaqah wa ghairiha. Di 4 hari itu penyembelihan lebih baik daripada sedekah dan semua amal-amal yang lain. Jadi jangan salah taruh amal. Kalau Allah mintanya di hari fulan ini yang engkau lakukan, maka utamakan yang Allah minta. Oh, di hari itu kita ingin bersilaturahim,
ke seluruh saudara kita. Ini kita bilang sama anak kita silaturahim, pulang kampung silaturahim semua rumah ya, karena bapa udah mimpi 3 kali bertemu dengan malaikat Israel contohnya. Ini semua rumah kita bertemu. Besar sekali pahalanya. Bersilaturahim itu besar sekali pahalanya. Sampai dalam satu hadis disebutkan oleh Rasulullah bahwa orang yang bersilaturahim ketika kakinya melangkah terdengar suara dari langit, yaitu suara yang mengatakan tibta, engkau orang baik, wa tabat mamsyaka, dan langkahmu adalah langkah yang baik. Jadi setiap langkah itu berpahala kalau silaturahim, Pak. Apalagi bawa oleh-oleh, itu lebih besar lagi pahalanya. Tapi kalau silaturahim selalu bawa pulang oleh-oleh dari rumah orang yang kita silaturahim, ini perlu dipertanyakan juga ya. Baik, tapi tidak ada kurban. Masya Allah, mulai 4 hari itu habis rumah kerja, tapi kurban tidak ada. Ketahuilah, berkurban tetap lebih baik daripada pekerjaan itu di 4 hari itu. Artinya kalau digabung silahkan, lebih baik tentunya. Kalau kita ingin menyambut tamu, jadi kita siapkan open house 4 hari berturut-turut, open house. Kita sediakan makanan-makanan terbaik. Lontong pakai sate, bukan sate biasa, sate kijang, bukan kajang biasa, kijang Innova. Jadi sampai begitunya kita sediakan, setiap hari kita berikan makan. Itu amalan terbaik. Tapi khusus di 4 hari itu, kalau tidak berkurban, sungguh dia telah rugi di dalam amalnya, walaupun dapat pahala di sisi yang lain. Maka yang paling baik siapa? Iraqatud dam, yang menumpahkan darah binatang sembelihannya. Jadi jemaah melakukan Allah. Lalu Rasulullah berkata, memberi semangat orang untuk berkurban. Apa katanya? Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Ketahuilah, semua binatang kurbanmu akan datang di hari kiamat. Biquruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa adlafiha, dengan kuku-kukunya, wa ash'ariha, dengan bulu-bulunya. Artinya dia akan datang sempurna, padahal dulu kita telah mencerai-beraikan bulunya, kita tek-tek tulangnya, cincang-cincang tulangnya, kulit sudah kita jadikan kerupuk, tapi dia datang sempurna. Untuk apa dia datang? Apakah dia datang hanya untuk jalan-jalan saja di depan kita? Tidak. Dia datang untuk menjadi saksi, membela orang yang berkurban. Jadi bisa bayangkan Bapak Ibu, yang kita sembelih kemudian datang membela kita. Yang tahan rasa sakit, kambing. Ini saya salah tunjuk, untuk salah tunjuk kambing. Jadi yang kita sembelih kambing, yang tahan rasa sakit dia, yang keluarkan darah dia, yang waktu digorok mengeluarkan suara sakit dia, tapi dia datang membela. Berlakukah ini pada makhluk selain daripada mereka? Tidak. Kalau seandainya bapa sembelih istri, apakah istri akan datang di hari kiamat membela kita? Adakah dia datang, inilah suamiku yang terbaik, terima kasih telah menyembelihku di dunia? Tidak akan datang dan tidak akan membela kita. Tapi Masya Allah, dengan izin Allah, binatang kurban setelah kita sakiti datang membela kita. Kalau bukan dengan kasih sayang Allah, sungguh tidak akan terjadi. Makanya ditambah lagi oleh Nabi Rasulullah melanjutkan, wa inna ad-dam la yaqa' min Allah azza wa jalla qabla an yaqa' 'ala al-ardi. Darah yang jatuh menetes dari leher binatang kurbanmu lebih dahulu tercatat di sisi Allah daripada menetes ke tanah. Jadi sebelum jatuh ke tanah, padahal beda antara leher dengan ini cuma setengah inci atau 1 inci saja, tetapi sebelum jatuh ke tanah, pahala sudah duluan tercatat di sisi Allah. Begitu besarnya dan begitu cepatnya orang ini mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kita tidak menghilangkannya, maka dia tidak akan hilang.
Allah tidak akan menghilangkan amalan seorang hamba kecuali hamba tersebut menghilangkannya sendiri. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menghilangkan pahala orang yang berbuat baik, tidak akan pernah. Wa may ya'mal misqala zarratin khaira yarah. Sekecil apapun, sebesar biji zarrah, engkau melakukan kebaikan, tetap dinampakkan kembali kepadamu. Sekecil apapun. Modal kita cuma senyum, Pak. Create luar biasa, tapi senyum kita tidak create, kita tidak pelit senyum, itu pun dicatat sebagai pahala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ujung hadis Rasulullah menyebutkan fatibu biha nafsan, maka bersemangatlah engkau untuk berkorban. Bersemangatlah, kata Rasulullah. Jadi ini sudah bahasa Nabi langsung yang menyebutkan tentang jangan tinggalkan korban, jangan tinggalkan korban. Jadi aneh sekali orang, kalau di saat dia melakukan untuk urusan dunia dia mampu, tapi untuk urusan memasukkan dirinya ke surga dia tidak mau lakukan. Padahal akhirat khairu, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Tapi urusan dunia dia lakukan. Tidak berat baginya untuk membeli mobil yang DP-nya 3 kali lipat daripada kurban. Itu baru DP, belum harga aslinya. Tidak berat. Padahal mobil itu setelah dia beli belum tentu memasukkannya ke surga, bahkan banyak yang memasukkannya ke jurang. Tapi kurban yang akan membelanya nanti dia tidak mau lakukan. Jadi makanya manusia ini kadang-kadang, benar kata Allah, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi, benar-benar merugi. Diberi kesempatan tidak diambil. Ketika kesempatan lewat baru dia menyesalinya. Uang diberi oleh Allah dia tidak sedekahkan. Ketika mau mati baru dia mohon waktu dari Allah untuk tidak mencabut nyawanya lebih dahulu. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, dia mohon ke Allah untuk diberi waktu agar dia bersedekah. Jadi benar-benar kita ini merugi. Bapak Ibu, maka Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami dulu tentang semangat kita untuk tidak meninggalkan kurban, maka untuk mencapai kesempurnaan berkurban itu ada sunnah dan ada adab-adab yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu hendaknya mencari atau membeli binatang kurban dengan harta yang halal. Jadi jangan sampai berkurban dengan harta yang sumbernya haram. Kenapa? Sudah pasti tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti. Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Nabi sifat Allah, innallaha thayyibun, Allah itu baik. Wa la yaqbalu illa thayyiba, dan Allah tidak akan terima apapun kecuali dari sumber yang baik-baik saja. Walaupun tujuan kita baik, tetapi kalau sumber yang kita sembahkan itu haram, tetap tidak diterima Allah. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, la yaqbalullahu as-salata bighairi wudu. Allah tidak akan terima salat tanpa wudu, wala sadaqah min ghulul, dan Allah tidak akan terima sedekah dari harta korupsi. Ini banyak orang korupsi tapi bersedekah buat panti asuhan, lalu bersedekah di waktu kurban. Pejabat-pejabat korupsi ambil uang korupsi lalu berkorban kasih ke masjid, lalu kemudian mereka berharap surga. Tidak diterima Allah, tidak diterima Allah. Kita yang tidak pernah masuk kantor, kantor kita ada 2, satu di Lot Semame, satu di kebun sawit. Lalu yang kita masuk di kebun sawit ambil gaji yang di kantor Lot Semame, gajinya haram kecuali kita petugas lapangan. Lalu dengan gaji itu kita berkurban. Kurbannya sah kalau cukup syarat dan rukun, tapi tidak pernah makbul di sisi Allah. Jadi jangan berharap tercatat di sisi Allah, karena Allah tidak akan terima sesuatu yang sifatnya
bersumber dari yang tidak baik. Sedekah saja kalau diberikan dari harta haram malah berubah jadi dosa, bukan berpahala. Jadi misal kalau kita pengedar narkoba, uang banyak, 1 on sudah 1 kambing, betul ya bang? Kalau ada yang jawab betul, dialah orangnya. Contoh, 1 on sabu-sabu, 1 harga kambing, mungkin lebih. Dia beli kambing kurban dengan harapan bisa menutup dosanya. Tidak diterima kurbannya, tidak diterima. Orang yang mencari harta dengan menggoyangkan tubuhnya, seorang perempuan menyanyi dangdut, berjoget-joget di depan laki-laki, dibayar banyak sekali uangnya, lalu dia berkurban. Harta yang dia dapatkan dari hasil maksiatnya, berjoget di depan laki-laki itu maksiat, tidak akan diterima, tidak akan diterima. Sekedar bercerita, suatu kami masih belajar di Mesir, di Kairo, itu saya baca Quran, ada seorang belly dancer, apa istilahnya, penari perut, itu rata-rata pelacur, wanita tunasusila. Nah, kebetulan ada yang sudah kaya sekali dengan hasilnya. Lalu ke dalam Ramadan, dia membuka Maidatul Rahman. Maidah Rahman itu kalau di Mesir, di masjid-masjid disediakan bukaan puasa setiap hari selama Ramadan, setiap hari. Jadi kita mahasiswa itu tidak perlu masak di rumah, cukup menentukan masjid yang mana malam ini, kemudian pindah ke masjid lain kalau ingin menu yang berbeda. Nah, begitu dia membuka kesempatan itu, diumumkan yang mau buka puasa silahkan ke rumah kami. Dia buka selama Ramadan. Langsung begitu diumumkan itu, besok keluar langsung fatwa ulama-ulama Al-Azhar yang menyebutkan tidak boleh berbuka puasa di tempat ahli maksiat yang menyediakan hidangan dari hasil maksiatnya. Jadi langsung difatwakan dengan tegas, tidak boleh makan di tempat yang makanan itu dengan jelas dia tidak ada kerja lain, ciknya jaga ibu menari-nari, itu tidak boleh makan di situ. Jadi ini menunjukkan amal dengan niat yang baik tapi sumbernya haram tetap tidak dibolehkan. Jadi jangan bangga dengan kurban kalau kita belinya bukan dengan harta kita yang halal. Ini begitu bangganya umumkan di koran bahwa fulan menyumbangkan kurban 7 ekor sapi ke masjid fulan, padahal harta bukan harta dia, hanya numpang tenar saja pada kurban itu. Dia pakai uang kantor, atau bisa jadi memang bukan uang pribadi, atau mungkin dari uang APBD jadikan kurban. Maka ini tidak dapat apapun. Kalau ditanya siapa yang masuk surga, kantornya yang masuk surga. Orangnya yang tidak ada usaha tidak dapat apapun. Jadi adab pertama dalam berkurban, hendaknya cari binatang yang halal, cari sumber yang halal untuk binatang kurban, dengan keringat sendiri dan dari yang harta yang halal. Nah, berikutnya al-ikhlas lillahi ta'ala. Berkurban itu ikhlas karena Allah, ikhlas karena Allah. Jangan sekali-sekali ada celah di hati mengharapkan sesuatu daripada selain Allah. Karena Allah ketika dirinya diduakan, maka dia langsung tidak menerima amal tersebut. Wala taj'alu lillahi nidan. Jangan engkau menjadikan Allah itu berbilang-bilang. Nidan itu bukan hanya dari jumlah, tapi dari seluruh urusan. Kalau ada orang kurban hanya memamerkan bahwa dia punya kurban agar dianggap dermawan, maka dia telah divonis tidak akan dapatlah apapun dari kurbannya, walaupun itu harta sendiri. Kalau ada orang berkurban agar dipilih kembali
tahun 2022, maka tidak dapat apapun dari kurbannya. Ya. Semua yang bukan karena Allah tidak dapat apapun. Karena ikhlas artinya melepaskan diri dari selain Allah, total hanya berharap dari Allah. Maka surat Al-Ikhlas itu adalah surat melepaskan diri daripada kesyirikan. Waktu Allah menyebutkan qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu satu, artinya ikhlaslah, lepaskan dirimu. Dari segi bahasa, ikhlas lepaskan dirimu daripada menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak akan menyuruh amalan-amalan kepada mereka kecuali yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau tidak ikhlas seakan-akan enggak usah ajalah. Jadi ikhlas itu memang menjadi patokan utama untuk semua amal. Ada orang yang kadang-kadang ikhlas di awal, dia hancurkan di ujung. Awalnya ikhlas, tapi setelah berkurban mulai foto di samping kurbannya, update status sampai 10 hari bahawa dia telah berkurban. Dia menunggu-nunggu komen orang dengan mengatakan Masya Allah, begitu salehnya, semoga anak kami sepertimu. Anaknya pun nanti kayak dia juga. Jadi Bapak Ibu maka Allah ini dia telah menghilangkan amalnya sendiri. Jadi memang kurban itu nampak. Jadi bukan di situ ukuran ria, tapi ukuran ria di saat di hati ada keinginan sengaja untuk membangga-banggakannya. Baik, jadi ikhlaslah kalau berkorban betul-betul karena Allah. Jangan sia-sia uang habis tapi tidak dapat pahala. Berikutnya, ini kita masih membicarakan sebelum dikorbankan, adab-adab sebelum dikorbankan. Berikutnya, carilah sebaik-baiknya hewan kurban, yang paling baik. Karena bulan ini, bulan Zulhijjah ini adalah bulan untuk membuktikan cinta kepada Allah. Kata orang, cinta itu butuh pengorbanan. Kata orang, kata kita juga begitu. Kita kalau sudah cinta kepada seseorang, maka tai kambing pun rasa coklat, kata orang. Dan kita biasanya akan berkorban. Itu bagi orang yang sering melakukan maksiat punya pacar, kalau dia bawa pacar, itu makan bakso hanjit yang 5 ribu, bawa pacar yang maksiat ini, itu mentraktir pacar saja. Ini maksiat ini, mentraktir pacar, itu nggak bisa bakso 5 ribu, yang 25 ribu. Yang dia dulu sebelum punya pacar ini, dia tidak pernah makan bakso itu, tapi karena cewek, baksonya ditekan. Walaupun hatinya sedikit tergores, tetapi dia paksakan untuk mengorbankan, untuk menampakkan, membuktikan cintanya, padahal dia berada di dalam kurungan syaitan. Jadi memang hakikatnya begitu. Maka kita yang hari ini mengaku cinta ke Allah perlu bukti. Apa buktinya? Pengorbanan. Maka salah satu cara berkorban adalah cari yang terbaik untuk kita korbankan. Allah bisa tolak seandainya orang meremehkan apa yang dia beli. Jadi dia beli asal-asalan. Waktu Habil dan Qabil diminta oleh Allah untuk berkorban agar terpilih mana yang diridai oleh Allah dalam urusan cinta, Allah menceritakan watslu alaihim nabu abnai adama bil haqqi idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Muhammad, ceritakanlah tentang kisah anak Adam ketika Allah meminta mereka untuk berkorban. Akhirnya mereka dua-duanya berkorban. Habil memberikan yang terbaik dari binatang ternaknya, karena kerja Habil adalah beternak, sedangkan Qabil berkebun. Maka dia memberikan yang terburuk dari hasil panennya. Dia berikan yang terburuk untuk Allah. Langsung Allah mengambil punya Habil, lalu membiarkan yang punya Qabil. Allah katakan fatuqbila min ahadihima, yang diterima cuma salah satunya, walam yutaqabbal minal akhar, Allah tidak terima dari yang lain. Ini menunjukkan apa? Allah memilih kurban
yang memang orang melakukan dengan terbaik, dengan yang sebaik-baiknya kurban. Itu yang paling mudah mendapat ridha Allah. Makanya dalam fikih disebutkan binatang kurban itu jangan sampai terpilih atau terbeli yang punya cacat al-fahishah, al-uyub al-fahishah, cacat yang membuat batalnya kurban. Ada cacat yang membuat haramnya kurban, batal, tidak dapat pahala. 4 cacat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh berkurban di atas 4 cacat. Yang pertama al-aura al-bayyin aura, buta yang betul-betul buta. Jadi Bapak Ibu kalau lihat binatang kurban tu cari dulu yang tidak buta. Jangan dikorbankan yang betul-betul buta. Mau sebelah atau 2 belah. Tapi kalau cuma kabur-kabur biasa, katarak, rabun jauh, rabun dekat, miopi, hipermetropi, silinder, ya, itu tidak mengapa, cuma terkena hukum makruh saja. Jadi Bapak tes dulu kambingnya, Bapak lambaikan tangan di depan kambing. 1, 2. 1 tambah 1 berapa? Kambingnya jawab 2 Pak. Di saat itulah kita baru tahu ternyata kita pun adalah bahagian daripada kambing. Kok dia mengerti bahasa kita? Artinya hati-hati, jangan beli binatang yang buta. Yang kedua, al-marid al-bayyin maraduha. Jangan beli binatang kurban yang benar-benar sakit. Benar-benar sakit. Stroke, diabetes, asam urat, kolesterol, kanker, apa sajalah, liver, DBD, corona, jangan dibeli, tidak sah kurbannya. Tapi kalau cuma sakit kepala karena kredit habis, ini tidak mengapa, itu masih hanya seputar dibolehkan. Kemudian yang ketiga al-arja al-bayyin arjuha, pincang, capia, tidak sah kurban. Tapi kalau beli bagus, ketika bawa pulang ditabrak, bukan dia yang capi, kita pun ikut capia, maka tidak mengapa. Ya, yang penting waktu beli cari yang terbaik. Setelah itu kejadiannya itu takdir Allah. Dan yang keempat al-ajfa, cari yang tidak boleh berkorban dengan al-ajfa, yaitu terlalu kurus sampai nampak tulang rusuknya, tidak sah kurban. Maka ini membuktikan yang gemuk-gemuk selalu dihargai di dunia dan di akhirat. Maka baik mana yang ada dembun, Pak, kita dihargai, Pak. Kurban tidak sah dengan yang kurus. Yang kurus tidak bisa dipakai di mana-mana. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala cari yang terbaik. Tapi seandainya selain daripada 4 uyub itu, 4 aib itu, terbelah tanduk, patah tanduk, terbelah kuping, terbelah hidung, goresan sana sini, itu hanya berlaku hukum makruh, tidak sampai membatalkan kurban. Tapi 4 itu batal kurban. Jadi jangan asal-asalan di saat kita ingin mengorbankan sesuatu pada Allah. Ingat, dengan istri yang kita cintai kita berikan segala-galanya, padahal kita tahu dia hanya memberikan kasih sayangnya yang sedikit kepada kita. Allah yang telah pelihara kita, Allah yang telah Islamkan kita, Allah beri iman kepada kita. Tega kita memberi ke Allah yang buruk, padahal Allah lah yang membuat kita hari ini berada di dalam masjid ini. Jadi beri yang terbaik. Yang terakhir, adab yang terakhir sebelum dikorbankan. Ini arabatul udhiyah qabla ayyamin nahri bi ayyam. Hendaknya seseorang membeli binatang kurban lalu mengikatnya beberapa hari sebelum dikorbankan. Lima fihi minal isti'adad lil qurbah wa idharur raghbah, karena di dalamnya pun dianggap proses mendekat ke Allah untuk berkurban ke Allah. Jadi maksudnya di sini ingin dikatakan beli lalu ikat, itu bahagian diikat di dan baik, itu bahagian daripada memuliakan binatang yang akan kita kurbankan ke Allah. Lebih baik beberapa hari sebelum dikurbankan.
Maka orang yang melakukan itu mendapatkan pahala. Jadi pahalanya bukan sembelih, dari dia pelihara itu sudah dapat pahala, yaitu memuliakan binatang kurban. Berdasarkan ayat Allah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka dia termasuklah ketakwaan hati, termasuklah bahagian daripada ketakwaan hati. Lalu dicatat oleh para ulama, wa ayyasuqaha ilal mazbah suqan jamilan la anifan. Bahkan ketika engkau menggiringnya ke tempat penyembelihan, giringlah binatang kurbanmu dengan jamilan, dengan baik-baik, dengan lembut, la anifan, jangan bawa dia dengan kasar. Jadi wala yajurruha birijliha, jangan tendang dia dengan kakimu. Itu memperlakukan binatang kurban. Jadi selama kita ikat, perlakukan dengan baik, Pak. Bicara baik-baik, makan apa, burger, mie goreng atau apa, waktu kita bawa, yuk nak, sudah waktunya datang, kita giring dengan cara yang baik. Haji kata itu sunnahnya. Wa yukrahu, makruh hukumnya, liman ishtara udhiyah ayuhallibaha aw yujazzi sawfaha. Makruh hukumnya yang sudah membeli binatang kurban lalu dia memerah susunya atau mengambil bulunya, bulu wolnya, makruh. Au yantafi' biha, makruh hukumnya mengambil manfaat dari binatang kurban itu sebelum disembelih, baik rukuban, baik dalam keadaan mengendarainya. Jadi dangdang disembelih, sambil-sambilan nunggu disembelih, kita jadikan dia L300. Yuk ke Masjid Jami', naik ke atas kurban, lalu kemudian pergi, yuk ke sana, yuk ke sini, tidak dibolehkan, makruh. Wala hamlan, dan jangan jadikan dia sebagai barang angkutan, kenderaan angkutan, suruh bawa ini, bawa itu. Ini makruh hukumnya. Sampai begitu diajarkan oleh para ulama memuliakan binatang kurban. Detik-detik terakhir semakin mulia, besok disembelih semakin muliakan, beri makanan-makanan terbaik. Lihat kandangnya, jangan dipenuhi dengan nyamuk yang menyakitinya, karena besok kita akan memberikannya kepada Allah. Jadi sebenarnya yang kita muliakan bukan binatang, tapi karena dia mau kita jadikan sebagai persembahan kita untuk Tuhan Allah yang pemilik alam, maka kita sedang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu hal-hal sebelum terjadinya kurban. Cuma wallahu alam, saya belum baca secara detail sampai merias kurban, dipakaikan bedak, lalu dipakai lipstick, taruh celak, pakai blush on, nyan wallahu alam, hana lu demeng lom. Tapi nanti kalau dapat silakan kasih tahu apa. Saya sedang cari yang sampai merias begitu. Tapi saya tidak berani mengatakan itu tidak sah. Mungkin ada kitab yang belum saya baca. Maka kalau ditemukan silakan diberitahukan. Baik, inilah dulu. Nanti insyaAllah minggu depan baru kita akan bahas proses adab dan sunnah ketika penyembelihan sampai berakhir penyembelihan. Baik, saya berhenti. Silakan kalau ada hal yang ingin dipertajam dengan pertanyaan. Ada sebagian juga pendapat ulama mungkin di bulan Syawal, ada juga yang kemudian Ustaz, masalah kurban, kalau kambing itu satu orang seperti Ustaz sampaikan ada lembu di kurang, kalau memang tidak cukup satu orang lagi ke lembu, kita lebih bagus gabung lembu daripada kambing. Pertanyaan kami, apakah kambing ini mobilnya kecil karena itu kendaraan kita di akhirat, lembu kendaraan yang besar atau empat orang, bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada satu lagi Bapak? Ada lagi? Ya, silakan Pak Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi bagaimana dengan kurban yang bersangka salah satu anggota yang berikan sumber dari yang tidak jelas? Itu yang pertama. Yang kedua, di kampung-kampung dan mana-mana itu dibentuk panitia. Dalam panitia tersebut ditunjuk seorang penyembeli atau bojo, tapi orang tersebut sering melakukan dosa besar. Memang di situ tidak dunia, tapi doa. Tapi kalau orang-orang yang maksiat itu berdoa, itu kan tidak diperdoa. Itu bagaimana? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Bapak Ibu maka Allah, ada 4 pertanyaan, saya jawab dengan singkat karena waktu kita. Yang pertama, pertanyaan bulan yang lain pun ada kemuliaan berpuasa seperti Sya'ban. Benar, Sya'ban itu ada kemuliaan sendiri. Sampai Aisyah mengatakan Rasulullah berpuasa, tidak pernah meninggalkan puasa. Tidak ada bulan lain selain Ramadan yang Rasulullah berpuasa sebanyak Sya'ban, sampai dia hanya meninggalkannya 2 hari sebelum Sya'ban. Jadi, tapi bedanya kalau Sya'ban itu kemuliaannya hanya pada puasa. Tapi Zulhijjah itu mulai dari hari pertama bergabung amal badan, amal harta, puasa disambung dengan amal mulut, takbir, 4 hari takbir terus-terusan, 4 hari disuruh besarkan Allah. Nah, kemudian amal harta disuruh kurbankan. Jadi bergabungnya amal ini, makanya Rasulullah mengatakan bahwa saingan Ramadan adalah Zulhijjah. Jadi kita berkorban bukan hanya puasanya saja. Berkorban bukan hanya puasanya, seluruhnya kita korbankan di bulan Zulhijjah. Haji juga dilakukan di dalam bulan Zulhijjah, itu lebih besar lagi amalannya. Makanya inilah saingan Ramadan. Jadi jangan remehkan tentang Zulhijjah. Pertanyaan kedua, ada orang kalau bersyarikat 7 orang bersyarikat satu sapi, lalu 1 orang Kambing kendaraannya kecil. Kalau lembu 7 orang muat. mana yang lebih baik? Baik. Mana rame-rame, apakah kendaraannya lebih besar? Baik. Jadi pertanyaannya, kalau beli lembu berarti dapat kendaraan lebih besar di akhirat. Kalau beli kambing kendaraannya kecil, naik sendiri-sendiri. Kalau lembu naik bertujuh. Kapalo lembu naik bertujuh. Baik, Bapak Ibu maka Allah. Ada hadis yang berbunyi, istafrihu dhahayakum fa innahu 'ala sirat fa innahu matayakum 'ala sirat. Perbaguslah kurbanmu karena dia akan menjadi kendaraanmu di akhirat. Dalam hadis yang lain, adhimu dhahayakum fa innahu matayakum yaumal qiyamah. Perbaguslah kurbanmu karena dia akan jadi kendaraanmu di hari kiamat. Kalau kita lihat hadis ini, telusuri lebih jauh, maka para ulama ahlul hadis tidak ada yang mensahihkan hadis ini. Rata-rata banyak yang mendhaifkan. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Fathul Bari, dalam kitab Fathul Bari mensyarah hadis Bukhari, beliau berkomentar, tidak kutemukan sanad dalam hadis ini. Belum pernah kutemukan sanad. Baik, kalaupun benar itu jadi kendaraan, itu hak Allah. Boleh saja Allah menjadikan seseorang kendaraan. Tapi ada makna lain yang lebih cocok. Dia bukan langsung jadi kendaraan yang kita naiki, tapi menjadi tambahan amal agar kita bisa meniti titian sirat dengan berkorban. Ini cocok dengan hadis Nabi yang lain. Kita ini meniti titian sirat itu berbagai gaya. Kalau banyak amal kita terbang seperti kilat, sedikit level di bawahnya terbang seperti burung, level di bawahnya berlari seperti kuda, level di bawahnya berlari seperti laki-laki, lalu berjalan dan merangkak. Jadi tidak langsung naik ke atas badan. Itu makna itu lebih dekat daripada langsung naik ke atas badan kurban. Sabah lemah tak ada 7 Pak Hansip kerana telefon. Jadi ini yang perlu kita fahami Bapak Ibu maka Allah. Maka kalau orang memahami zahirnya saja, maka dia akan ganti-ganti nama setiap kurban. Merasa anak belum dapat naik kurban, naik kenderaan, dia belikan satu. Padahal kepala keluarga berkurban, maka pahala bisa bersyarikat satu keluarga. Dia mengqasad pahala untuk satu keluarga, semua dapat pahala. Tidak perlu memindah-mindahkan nama hanya karena masalah kenderaan tadi. Apalagi hadis kenderaan itu memang banyak tafsirannya. Baik, pertanyaan berikutnya. 7 orang bersyarikat, tapi ada satu yang memakai harta haram. Kalau dalam mazhab Hanafi,
Kalau 7 orang bersyarikat dalam satu sapi, satu orang saja berniat bukan untuk mendekatkan diri, bukan niat ibadah, bukan akikah, bukan dam, bukan bayar nazar, enggak ada niat ibadah, satu orang hanya ingin makan kepala lembu saja, maka dalam mazhab Hanafi langsung dianggap tidak sah, kecuali boleh berbeza-beza niat tapi satu ibadah, maksudnya niatnya untuk ibadah. Dalam mazhab Syafi'i dibolehkan bersyarikat tergantung niat masing-masing. Kalau salah satu dengan uang haram, selama kita dari awal tidak tahu dia pakai uang haram, maka kita berdiri di atas niat masing-masing, tidak terganggu dengan satu orang yang bergabung dengan kita, selama kita tidak tahu bahwa dia pakai uang haram. Tapi kalau dari awal kita sudah tahu, kita bersyarikat dengan toki sabu-sabu, dari awal kita sudah tahu dia pakai uang haram, maka dimakruhkan bersyarikat dengannya. Cari dengan orang-orang yang punya penghasilan yang baik. Tapi intinya innamal a'mal binniyat, semua tergantung pada masing-masing. Jadi dibolehkan bersyarikat, tapi selama tidak tahu bahwa dia pakai harta haram. Pertanyaan terakhir, algojo berbuat maksiat, penyembelih. Ini makruh untuk menyembelih, ya. Tidak sampai ke haram, karena waktu dibicarakan dalam mazhab kita, jangankan orang yang ahli maksiat dia muslim, memberikan kesempatan untuk menyembelih kepada orang kafir saja masih dibolehkan, ya, selama kita mengajarkannya tentang tata cara menyembelih. Cuma makruh, tidak disukai, yang paling disukai adalah muslim. Jadi algojo yang tidak salat makruh untuk ikan kesempatan menyembelih, cuma selama kita tahu zahirnya. Jadi tidak perlu diseleksi sampai ngisi formulir, ya. Ada kolom salat, tidak, ya, tidak nyanyi, ya mandu beli dia nak semayang, ya mandu dia pak. Jadi tidak perlu sampai menyelidiki aibnya, ya. Baik, kira-kira begitu Bapak Ibu pelanggan Allah. Kita sambung sekali lagi insyaallah masalah ini di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.